Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dewi Larasati, pakar susuk dan aura. Dan tetap bersama narasumber kita, beliau adalah Kang Raga, ya, seorang praktisi spiritual dan supranatural. Salam. Lama sekali ya pemirsa, kami tidak buat tayangan, dan hari ini kami membuat tema, ya. Tayangan hari ini temanya adalah membuka pintu surga. Waduh. Mohon maaf Kang Raga, ini tayangan kita ini nggak berlebihan ya Kang Raga. Membuka pintu surga kan apa nggak terlalu lebay atau gimana gitu kan, keyakinan masyarakat pada saat ini kan surganya itu setelah kiamat. Nah, gimana Kang Raga? Berlebihan nggak ini Kang Raga? Ya, namanya satu program. Oh, satu program. Satu program. Ya. Ya, lagi mungkin ini bisa dianggap sebagai satu hiburan, entertain. Baik, ya baik. kan? Kalau gitu saya lanjut namanya ya. satu program itu kan boleh-boleh saja gitu. Boleh, kan. sangat boleh. Anggap itu sebuah rencana. Yang namanya program itu kan juga sebuah rencana, Siap. sebuah planning, sebuah cita-cita, sebuah keinginan. Betul gitu kan. sekali. Jadi kalau kita punya cita-cita itu kan jangan tanggung, ya kan? Yang harus tinggi sekalian ya. Tinggi sekalian. Baik, kalau begitu saya lanjut saja ya Kang Raga. Ya. Nah, pemirsa, sekali lagi tema hari ini adalah membuka pintu surga. Iya. Kang Raga, kalau begitu saya langsung tanya. Siap. Bagaimana sih Kang Raga cara membuka pintu surga itu? Karena kan ini seakan-akan surganya tuh saat ini gitu loh, bukan menunggu setelah kiamat. Nah, makanya bagaimana ini Kang Raga penjelasannya? Mangga silakan. Iya. Ya namanya surga itu kan sebetulnya sudah ada dari dulu ya. Bahkan di ajaran agama pun disebutkan bahwa penciptaan surga dan neraka ini hampir bersamaan dengan penciptaan bumi alam ini. Artinya bahwa surga dan neraka ini adalah sudah ada sejak dahulu kala. Sejak miliaran tahun yang lalu bahkan. Gitu loh. Artinya ya kalau umpamanya hari ini itu belum didapatkan berarti kan belum terbuka, gitu kan? Apanya yang perlu dibuka berarti? Nah itu Kang Raga. Bahwa bumi alam semesta jagat raya ini sesungguhnya adalah taman kehidupan surga yang kekal abadi. Nyatanya kehidupan bumi ini sudah miliaran tahun, betul. Ya kan? Bahkan mungkin sudah triliunan tahun juga. Di mana seluruh kebutuhan hidup manusia juga ada di kehidupan bumi alam ini, betul. Ya kan? Seluruh keinginannya, seluruh cita-citanya, seluruh harapannya, bahkan seluruh yang menjadi doa, ya kan? Itu semuanya ada di kehidupan bumi alam ini. Betul, setuju. Ya kan? Logis. Iya, jadi bahwa surga ini ya ada di kehidupan bumi alam ini. Siap. Ya kan? Tinggal perlu dibuka. Ya, dibuka kesadarannya pertama. Kesadarannya ya. Kesadaran dari setiap insan, dari setiap penduduk bumi ini bahwa ini loh kehidupan surga yang nyata, ya kan? Surga yang betul-betul nyata ada di kehidupan bumi alam ini, itu disyukurin dulu lah, gitu, ya kan? Dalam ajaran agama pun kan disebutkan barang siapa bersyukur maka akan kutambahi nikmatnya, gitu loh, ya kan? Gambaran surga itu kan suatu kehidupan yang dipenuhi dengan kenikmatan. Betul, kebahagiaan. Nah, kalau kita ahli syukur ya otomatis kita akan terus berlimpah dengan kenikmatan. Siap. Ya, Iya. begitu. Berarti kalau misalnya dalam dunia ini, dalam hidup ini menunggu surganya setelah kiamat itu menurut Kang Raga seperti apa Kang Raga? Ya itu yang menurut saya justru itu lebay ya. Itu malah lebay ya Kang Malah Raga? lebay, malah berlebihan. Berlebihannya gini loh. Jadi berlebihannya kenapa sih gitu loh. Seolah-olah Tuhan itu nggak punya kuasa gitu loh, ya kan, untuk mewujudkan kehidupan surga. Kenapa sih kalau berdoa, kenapa surga itu harus nanti setelah kiamat gitu loh. Kalau toh umpamanya berdoa gitu loh. Ya harus berdoa, kenapa tidak minta surga sejak saat ini saja gitu kan?
Gini Kak Rangga, mungkin itu ada ayat yang menyebutkan bahwa surga itu setelah kiamat. Ataukah seperti itu menurut Kang Rangga seperti apa? Pemahaman yang salah atau memang bagaimana Kang Rangga? Saya rasa itu penafsirannya. Penafsiran yang salah. Penafsirannya yang keliru, penafsirannya yang kurang benar, ya kan? Mungkin bisa disebut dengan sebagai suatu kiamat, ya, yang bermakna hancur lebur. Betul. Ya, itu bukan berarti hancur leburnya alam semesta raya ini, gitu. Tapi hancur leburnya kebodohan dan kesesatan akal pikiran manusia. Itu yang perlu dihancurkan, perlu diluluhlantakkan, gitu kan? Itu yang perlu dihancurkan, kebodohannya, kesesatan akal pikirannya, menuju terang benderangnya cahaya surgawi, gitu, ya kan? Gitu loh. Ya, baik, jadi kan, penafsirannya saya rasa itu yang keliru, gitu, ya kan? Kan begini ya. Bumi alam ini kan dipasrahkan kepada manusia untuk dikelola. Betul. Manusia ditakdirkan atau dikodratkan jati dirinya sebagai khalifah, ya kan? Untuk menjaga, melestarikan, bahkan mengembangkan bumi alam ini, mengolahnya menjadi satu fasilitas kehidupan yang surgawi. Ya. Kenapa dikiamatkan, gitu loh, ya kan? Kenapa harus dikiamatkan, gitu loh? Kenapa harus dihancurkan, ya kan? Nah, tugas kekhalifahan jati diri manusia untuk itu, minimalnya menjaga eksistensi bumi alam ini agar tetap lestari, ya kan? Makanya perlu untuk dirubah cara berpikirnya, cara menafsirkannya, ya. Penafsirannya, ya. Penafsiran dulu lah, penafsirannya itu dirubah dulu, ya kan? Yang tadi saya sebutkan sebagai hancur leburnya kebodohan dan kesesatan akal pikiran manusia. Siap, betul. Ya kan? Itu yang perlu dihancurkan dulu. Yang selama ini diyakinin, ya kan? Sekali lagi bahwa tugas kekhalifahan jati diri manusia ini adalah menjaga dan melestarikan eksistensi bumi alam ini, gitu, ya. Minimalnya itu, gitu, ya kan. Maksimalnya harus betul-betul menjadikan bumi ini sebagai taman kehidupan surga yang kekal abadi bagi seluruhnya, ya. Bukan hanya kepada manusia saja, tapi seluruh makhluk yang hidup di kehidupan bumi alam ini harus disurgakan, ya kan. Nah, itu harus dimulai dari saat ini, sejak di kehidupan ini, tidak perlu menunggu mati, gitu loh. Kenapa sih ingin mendapatkan surga harus menunggu mati, gitu loh, ya kan? Betul. Kenapa tidak harus dari sekarang? Kenapa harus berdoa? Manusia sekali lagi sudah dikodratkan jati dirinya sebagai khalifah, ya kan? Sebagai pemimpin yang mewakili Tuhan, ya, mewakili Tuhan di kehidupan bumi alam ini, ya kan? Ya kan? Tugas